A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pembahasan pada hari ini kita akan mengupas tentang rahasia di balik harta korun. Karena apabila seseorang teringat dengan harta yang terpendam, pasti seseorang akan terpikir dengan korun, harta korun. Pertanyaannya, lalu di mana harta korun itu berada? Kemudian, apakah hakikat korun itu memang ada ataukah tidak? Ini yang kemudian menjadi perbincangan manusia, mulai orang biasa sampai kepada pakar-pakar peneliti, juga para ulama membicarakan tentang ini. Siapa korun dan kenapa namanya begitu diabadikan dalam Al-Quranul Karim? Dan bukan hanya dalam Al-Quran, tapi juga dalam Taurat, Injil, dan kitab-kitab muqaddasah lainnya. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya bicara tentang di mana letak harta korun itu, maka kita akan menjelaskan sedikit tentang biografi siapa korun itu. Walaupun ini pernah saya bahas di kisah-kisah sebelumnya ketika membahas Qasasul Quran. Korun ini namanya Korun ibn Yasfur ibn Kohis. Dan Kohis ini adalah ayah daripada Imron. Dan Imron adalah ayah daripada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Musa ibn Imron ibn Kohis. Artinya Korun dengan Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam itu ada kekerabatan. Dia satu di antara anak paman-paman Nabi Musa alaihissalam. Nasabnya berjumpa di Kohis. Itu berdasarkan Al-Quran nama Korun tersebut. Makanya Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar beliau mengatakan, Anna Korun kana ammu Musa. Korun itu pamannya Nabi Musa. Tetapi kata Ibnu Jarir, wa aksaru ahli ilmi, kebanyakan ahli ilmi, ala annahu kana ibnu ammi. Dia bukan paman Nabi Musa, tetapi anak dari paman Nabi Musa, dan itu yang banyak dikuatkan oleh para ulama. Seperti riwayat daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau mentafsirkan, Inna Koruna kana min qaumi Musa. Sesungguhnya Korun itu adalah bagian dari kaumnya Nabi Musa. Berkata Ibnu Abbas, kana ibnu ammi, karena Korun itu anak paman Nabi Musa. Dan itu senada dengan yang dikuatkan oleh para mufassirin seperti Qatadah, Malik ibn Dinar, Ibn Jures, dan yang lainnya. Ini berdasarkan Islam. Akan tetapi ikhwatal iman, kalau kita melihat pada perjanjian lama, maksudnya Taurat, maka Korun itu namanya Kuroh. Kuroh ibn Yashar ibn Kohar ibnu Lawi min abna'i ammi Musa wa Harun. Jadi Taurat memberi nama Korun itu adalah Kuroh ibn Yashar putra Kohar, putra Lawi, dan Lawi termasuk anak-anak paman daripada Musa dan Harun. Menurut versi orang-orang Taurat, orang-orang Yahudi dalam kitab Tauratnya, bahwa Korun ataupun Kuroh ini salah satu daripada ru'asa Bani Israel, pemimpin-pemimpin Bani Israel. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Kuroh ini memang orang kaya, karena ketika itu ada orang-orang yang sangat memusuhi Nabi Musa alaihissalatu wassalam, salah satunya adalah Kuroh atau Korun ini. Karena melihat bahwa Musa dan Harun itu adalah orang miskin, kenapa pula kemudian diturunkan kepadanya kenabian? Harusnya, kata Kuroh, kenabian itu diberikan kepada orang-orang kaya semisalnya. Kenapa diberikan kepada Nabi Musa dan Harun? Dari situlah maka kemudian hasadlah Kuroh ini. Akhirnya kemudian membawa teman-temannya datang kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan mengejeknya. Maka Musa pun kemudian marah. Akhirnya kemudian Musa pun mengatakan kepada Kuroh alias Korun dan juga kawan-kawannya seperti Dasar bin Farid dan lain-lain yang disebutkan dalam kitab-kitab itu, kata Musa, karena kalian sudah lancang kepadaku, maka tunggulah azab akan menimpa kalian. Maka di hari itu ketika azab itu akan ditimpakan kepada Kuroh ini, maka Allah memerintahkan Musa untuk membawa orang-orang yang beriman menjauh dari istananya. Maka disitulah kemudian wa khosafna bihi wa bidarihil ardo. Allah tenggelamkan istananya bersama orang-orangnya ke dalam tanah. Itu adalah cerita versi Taurat. Tapi versi Islam justru terbalik, bahwa Korun ini adalah orang miskin. Dan Korun dia meminta kepada Nabi Musa agar diberikan rizki yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya kemudian Korun pun yang tadinya fakir dari fuqara Bani Israel, bahkan dikatakan Korun ini sebagai munawir, di mana wajahnya Korun ini bercahaya karena dia memiliki suara indah ketika membaca Taurat. Dan dia disukai oleh Bani Israel karena indahnya bacaan Taurat. Tiba-tiba kemudian setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekayaan kepada Korun ini, mulailah dia sedikit demi sedikit menjauh dari ajaran Musa.
Dan ketika betul-betul Allah kuasakan harta yang banyak kepada Qarun, kalla innal insana layatgha an ra'ahu istaghna. Sekali-kali manusia bisa menjadi melampaui batas apabila dibentangkan kekayaan kepadanya. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya kupas tentang rahasia di balik harta Qarun, saya ingin membacakan beberapa ayat dalam Al-Qur'anul Karim yang berkaitan dengan kisah Qarun ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim." Sesungguhnya Qarun termasuk kaumnya Nabi Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Dan kami telah anugerahkan kepada Qarun pembendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat, dipikul oleh sejumlah orang-orang yang kuat. Yang dikatakan oleh sebagian ahli tafsir bahwa kunci-kunci itu maksudnya kunci-kunci yang dibawa oleh orang-orang kuat dari anak-anak buah Qarun ini. Jadi kuncinya saja dibopong, diangkut oleh orang-orang kuat yang banyak, saking besarnya. Jadi itu baru cerita kuncinya, belum gudangnya. Makanya kemudian Qarun ini merasa bangga karena banyaknya harta yang dimilikinya, terutama emas yang dikumpulkan oleh Qarun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat selanjutnya, "Idz qala lahu qaumuhu la tafra innallaha la yuhibbul farihin." Ketika kaumnya berkata kepadanya, maksudnya orang-orang yang berakal mengingatkan Qarun ini, "Janganlah engkau berlagak sombong, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerusakan. Artinya Qarun ini sudah dinasehati oleh orang-orang yang berakal. Jangan sombong, Allah tidak suka orang sombong. Carilah dengan kekayaanmu itu negeri akhirat dan jangan lupakan dari sebagian urusan dunia. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan jangan melakukan kerusakan di permukaan bumi. Allah tidak suka dengan orang-orang yang merusak. Jadi indah sekali nasihat ini kepada Qarun. Tapi Qarun ini justru merasa sombong dan mengatakan, "Qala innama utituhu ala ilmin indi." Subhanallah. Qarun berkata, "Sesungguhnya aku diberi harta ini semata-mata karena ilmu yang ada padaku." Sebagian para ulama mengatakan, sebenarnya Qarun jadi kaya itu dari mana kekayaannya? Kenapa kemudian Qarun ini dibicarakan umat satu dunia, Yahudinya, Nasraninya, Islamnya, semua berbicara tentang harta Qarun, tentang kekayaan Qarun. Kok bisa Qarun itu jadi kaya raya? Jadi ada yang mengatakan bahwa asal kekayaan Qarun itu karena Qarun itu menguasai Ismul Azam, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Seperti dalam nama Asmaul Husna, dalam Islam itu kan ada Asmaul Azam. Ada yang mengatakan Al-Hayyu Al-Qayyum, ada yang mengatakan Allah. Pokoknya disembunyikan mana satu dari 99 nama ini. Nah, Qarun ini menguasai betul Asmaul Allah ini, sehingga Asmaul Azam itu maksudnya kalau orang berdoa pasti diijabah, pasti dikabulkan. Sehingga karena Qarun menguasai Asmaul Azam, seperti kalau kita membicarakan tentang kisah Bal'am ibn Ba'ura, itu juga sama, menguasai Ismul Azam. Dimana kalau dia berdoa mustajab, tidak mungkin tertolak. Lah dengan sebab Qarun menguasai Ismul Azam, itulah dia meminta kepada Allah untuk menjadi kaya raya dan Allah kabulkan. Namun setelah itu dia kufur nikmat kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun pendapat ini tentu dibantah oleh para ulama, karena Ismul Azam itu diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman, bukan orang-orang kafir seperti Qarun. Kemudian yang kedua, Qarun ini dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu kimia. Dia bisa merubah dari sesuatu yang tidak berharga menjadi berharga. Bahkan bahasanya, pasir saja bisa dibentuk jadi emas. Bahkan dia membentuk pintunya dari emas murni dan juga kursinya. Tapi pendapat ini pun dibantah oleh para ulama. Maka yang benar itu apa? Yang benar Qarun kana tajir. Qarun itu jadi kaya karena berniaga, dan dia tujaru zahab, berniaga emas.
sehingga kemudian lambat laun dari tadinya Qarun ini orang miskin, tetapi kemudian dengan kesibukan berdagang akhirnya kemudian dia berhasil menjadi orang kaya raya. Kemudian dia pun tagha, melampaui batas, wa takabbara, kemudian sombong kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya apa? Allah murka kepada Qarun. Jadi itu hasil kekayaan Qarun itu dari berdagang. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Qarun pun mengatakan, dengan bangganya dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Ini karena ilmuku makanya aku kaya seperti ini. Kemudian Allah katakan, awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa asyaddu minhu quwwatan wa aksaru jam'a wa la yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Tidakkah dia Qarun itu mengetahui bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang mungkin jauh lebih kuat dibandingkan Qarun dan lebih banyak hartanya dibandingkan Qarun, dan orang-orang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Lah Qarun ini kan sangat kaya, suka menggunakan pakaian-pakaian yang syuhrah, yang megah, ingin menunjukkan bahwa dia orang kaya. Sehingga dari penampilan Qarun, dari kekayaan Qarun, dari kebun, dari gudang-gudang harta, dari para pelayan, itu menjadikan pandangan manusia kepada Qarun ini, mereka ingin seperti Qarun. Jadi orang-orang fuqara wal masakin jika memandang Qarun ini berangan-angan, kapan saya seperti Qarun itu? Makanya Allah mengatakan, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi qala allazina yuriduna al-hayatad dunya ya laita lana misla ma utiya Qarun innahu lazu hazzin azim. Maka keluar dia Qarun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti yang diberikan kepada Qarun. Lihat, sungguh dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Terkadang orang menyangka bahwa kemuliaan itu ada pada harta. Mereka salah. Terkadang kemuliaan itu ada pada pangkat, jabatan, ataupun kedudukan. Terkadang kemuliaan itu ada pada anak-anak yang sukses ataupun kesehatan. Salah. Memang itu semua bisa menyumbang kebahagiaan, tapi bukan segalanya. Lihat Qarun, Allah katakan, wa khassafna bihi wa bidarihil ardu. Kami tenggelamkan Qarun dan harta-hartanya. Lihat Namrud, dibunuh oleh satu ekor nyamuk. Lihat Fir'aun, ditenggelamkan di Laut Merah. Lihat Al-Walid ibn Mughirah, Allah ancam dengan masuknya dia ke neraka sakar. Jadi ikhwatal iman, kebahagiaan bukan dengan harta. Wa qala allazina utul ilma wa ilakum sawabullahi khairul liman amana wa amila sholiha wa la yulaqqaha illa sabirun. Tetapi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman, ketika melihat orang-orang jahil, orang-orang bodoh itu tertarik dengan Qarun, mereka mengatakan, celakalah kalian. Ketahuilah pahala Allah jauh lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Akhirnya Qarun semakin congkak, mulailah dia takabur dengan hartanya. Ketika datang Nabi Musa alaihissalam meminta zakat, kita lihat Qarun ini bakhil, dia tidak pernah mensyukuri hartanya. Bahkan yang ada kemudian dia membuat fitnah kepada Nabi Musa. Difitnahnya Nabi Musa alaihissalam bahwa dia telah menghamili seorang wanita pelacur. Tiba-tiba ketika dihadirkan wanita itu dan memandang wajah Nabi Musa, dia pun mengaku bahwa dia disuruh Qarun dengan imbalan harta yang banyak. Maka dari sini Allah Subhanahu wa taala murka kepada Qarun. Allah katakan, wa khassafna bihi wa bidarihil ardu, maka kami benamkan Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi. Fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillahi wa ma kana minal muntasirin. Maka tidak ada baginya satu kelompok yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat mendapatkan pembelaan diri. Maka orang-orang miskin yang pada mula-mulanya kalau melihat Qarun itu pengen seperti Qarun, tiba-tiba mereka mengatakan, wa ka'annallaha yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yakdir laula ammanallahu alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Duhai benarlah kiranya Allah melapangkan rizki bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya dan membatasi bagi siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia kepada kita, tentu dia telah membenamkan kita pula.
Duhai benarlah kiranya tidak akan beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah itu, baru sadar mereka. Jadi ketika melihat ada pelajaran besar dari Qarun, baru sadar mereka bahwa bukan itu kemuliaan. Makanya Allah akhiri ayatnya, tilkad darul akhiratu naj'aluha lillazina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan wal akibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi, dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Intinya bahwa Qarun pun diazab Allah, kemudian dirobohkan semua istananya, semua gudang-gudang emasnya, semua pemendaraan hartanya, termasuk juga dirinya Allah tenggelamkan. Pertanyaannya ikhwatal iman, di mana harta Qarun itu? Di mana peristiwa itu terjadi? Sebelum saya jelaskan, kita akan jelaskan dulu sebenarnya peristiwa Qarun, perselisihan Qarun dengan Nabi Musa itu di Mesir ataukah setelah Nabi Musa membawa Israel sampai ke negeri Tih. Kalau versi Taurat bahwa kejadian perselisihan Qarun dengan Nabi Musa alaihissalam itu terjadi di Mesir. Karena ada yang mengatakan Qarun itu adalah salah satu dari orang-orang atau wazirnya Fir'aun dan Haman. Dan istilah Taurat namanya Qurrah bin Yashar, itu orang dekatnya Fir'aun dan Haman. Dan dia adalah orang kaya. Adapun versi Islam bahwa kejadian Qarun dengan Nabi Musa itu setelah hijrahnya kaum muslimin dari Mesir menuju Palestina. Maka disitulah terjadi di Ardut Tih. Qarun membangkang perintah Nabi Musa alaihissalam, nasibnya sama dengan Bal'am ibn Bawro. Kenapa? Karena salah satu lakob Qarun itu Munawir, Hasanus Saud. Suaranya indah ketika membaca Taurat. Dan manusia suka dengan Qarun itu karena bercahaya wajahnya, menunjukkan bahwa orang yang baca Al-Quran itu terang wajahnya. Nah, kita tahu bahwa Taurat bukan turun di Mesir. Taurat itu turun ketika Nabi Musa berada di bumi Tih. Maka dari sini menunjukkan bahwa peristiwa ini terjadi setelah hijrahnya Musa membawa Bani Israel dan menyelamatkan dari kejaran Fir'aun sehingga sampailah di negeri Tih. Negeri linglung bahasa kitanya, karena ketika diajak jihad mereka tidak mau. Disitulah peristiwa itu berlaku. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, setelah kita tahu bahwa peristiwanya di Ardut Tih, di bumi linglung ini, lalu terjadi silang pendapat di mana harta Qarun yang ditenggelamkan Allah itu. Ada yang mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi di Mesir, terjadi di Kairo, di Mesir sana, di tempat yang disebut Al-Fayyum. Al-Fayyum ini kalau dibuat jarak dari Kairo ke Mesir sekitar 150 km di barat daya Kairo dan Mesir. Karena di situ konon ada runtuhan bangunan yang dipercaya sebagai tempat tinggal Qarun di masa itu. Dan tempat itu berdekatan dengan danau Qarun atau kurang lebih berjarak sekitar 2 km. Menurut beberapa sumber, bangunan yang masih berdiri kokoh adalah benteng yang dibangun oleh Qarun. Jadi, ada yang berpendapat bahwa Qarun itu hartanya dipendam di Fayyum, di Mesir sana. Bahkan Fayyum ini menjadi pusat penelitian dunia. Apakah betul di situ pernah terjadi gempa sehingga menghancurkan istana Qarun dan Qarun-Qarunnya sekaligus? Ataukah ada tempat lain selain Fayyum ini? Ada juga yang mengatakan bahwa peristiwa ini bukan terjadi di Fayyum, tetapi terjadi di Nainawa, Irak. Disitulah kekayaan Qarun yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tenggelamkan ke bumi. Ada juga yang mengatakan bahwa harta Qarun itu ya di bawah sungai Efrat itu. Karena Nabi SAW yang mengatakan bahwa di situ ada pembendaharaan emas. Tapi ikhwatal iman, Quran ataupun sunnah Nabi SAW tidak menjelaskan secara detail letaknya di mana, kemudian waktunya kapan. Karena kelahiran Qarun dan wafatnya Qarun saja tidak dijelaskan. Yang disepakati bahwa Qarun itu hidup di zaman Nabi Musa dan meninggal di zaman Nabi Musa. Tapi kapan lahirnya, kapan wafatnya tidak dijelaskan, termasuk tempat ditenggelamkan Qarun dan juga seluruh istana dan kekayaannya tidak dijelaskan. Sehingga kita hanya berpatokan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW karena tidak ada keterangan yang jelas dari Quran Sunnah tentang letaknya di mana. Sehingga kemudian manusia menerka-nerka. Ada yang mengatakan di Fayyum, di Mesir. Ada yang mengatakan di Nainawa, Irak. Ada yang mengatakan di Efrat dan begitu seterusnya. Yang jelas bahwa kemungkinan bisa terjadi. Yang jelas bahwa Qarun pernah ditenggelamkan bersama hartanya. Di mana harta itu berada, wallahu alam, itu yang paling selamat. Wallahu alam. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak bisa memastikan keberadaan harta Qarun yang terpendam di dasar bumi itu.
Tapi yang jelas bahwa Al-Quran ketika menceritakan sebuah kisah yang paling inti itu bukan bicara tentang tahun kelahiran, tahun wafat, di mana kejadian, di tempat mana, bukan itu. Tetapi ketika Allah menceritakan sebuah kisah itu untuk diambil sebuah fawaid dan juga ibrah. Rasul mengatakan, maluka, ma akalta fa'afnaita, wa ma labista fa'ablaita, wa ma tasodakta fa'abkoita. Hartamu, kata Rasul, yang kau makan pasti hilang, yang kau pakai pasti usang, yang kau sedekahkan itulah yang kau bawa mati. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.